Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam etnik, suku, dan budaya. Beragam etnik suku bangsa tersebar dan mendiami seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki begitu banyak varian kebudayaan. Salah satu suku yang ada di Indonesia berasal dari kebudayaan suku Banjar. Suku Banjar merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar memiliki karakteristik kebudayaan. Pelembagaan budayanya merupakan produk dari pengadaptasian, pengasimilasian, dan pengkulturasian dari budaya dasar suku Banjar pribumi dengan budaya Hindu, Buddha, serta Islam. Oleh sebab itu, dalam setiap bentuk adat istiadat yang ada dalam tradisi suku Banjar akan selalu dijumpai hasil dari perpaduan nilai-nilai budaya dasar tersebut. Beberapa seni dan budaya suku Banjar yang menunjukkan ciri khas sistem budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat suku Banjar, diantaranya tradisi lisan yang kita kenal dengan istilah madihin. Kalau Bang Edan Raja diawat. Nah, sahabat ragam, madihin adalah kesenian tradisi suku Banjar Kalimantan Selatan. Coba Anda pandang Madihin berasal dari serapan kosakata bahasa Arab yakni madah yang artinya nasihat. Secara umum, seni madihin merupakan seni berpantun atau bersyair yang memiliki rima-rima tertentu dalam tiap bait syairnya. Madihin dapat pula dikategorikan sebagai puisi lama dalam sastra Indonesia, karena ia melantunkan syair-syair yang berasal dari kalimat akhir yang bersamaan bunyi. Selain itu, madihin dapat pula dikategorikan sebagai puisi rakyat bertipe hiburan yang dilisankan atau dituliskan dalam bahasa Banjar. Jadi madihin ini secara madihin ini seni pertunjukan sebenarnya. Pun dalam sehari-hari orang ada juga menyambat madihin ini sastra lisan. Nah, yang di dalam madihin itu ada unsur musiknya, ada juga unsur sastranya kan. Nah, di musiknya karena memakai alat musik iringannya yaitu ngarannya tarbang untuk mengiring, kemudian ada penyanyinya, kemudian ada sastranya karena menggunakan syair entah itu bahasa Banjar ataupun bahasa Indonesia. Nah, sahabat ragam, menurut Rudi, dari beberapa literasi yang ada, tradisi penuturan madihin sudah ada sejak masuknya agama Islam ke wilayah kerajaan Banjar pada abad ke-18 Masehi. Menurut informasi yang kita dapat, memang madihin ini adalah kesenian yang hadir di tanah Banjar ini, kesenian yang hadir pra-Islam. Artinya setelah Islam, disitulah ada madihin. Sekitar abad 18 madihin itu sudah ada di tanah Banjar. Nah, itu awal-awal menurut buku yang ada, informasi yang ada itu awalnya ada di Kampung Tawiya di Hulu Sungai Selatan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa awal-awalnya itu di daerah Keleleng Benteng, di daerah Martapura Lama situ. Nah, tapi itu adalah versi kisah yang kita dapat. Nah, dan untuk madihin itu berasal dari bahasa Arab kata madah. Kata madah itu artinya nasihat. Jadi dulu madihin itu lebih banyak unsur di dalamnya itu mengandung nasihat atau papadah. Makanya bisa juga dalam bahasa Banjar itu mamadahi atau mamadah, papadah. Kemudian itu lahir tadi madah, kaitannya dengan madah. Kemudian lahirlah madihin. Nah, itu awalnya. Setiap bait syair dalam madihin dibentuk dengan jumlah kata minimal 4 buah. Jumlah baris dalam satu baitnya minimal 4 baris. Biasanya pola persajakannya merujuk pada pola sajak akhir vertikal AAAA, AABB atau ABAB. Semua baris dalam setiap baitnya berstatus isi dan semua baitnya saling berkaitan secara tematis. Hari ini pandang ke muka, saya mirip sekali dengan penyanyi dangdut. Sama halnya dengan seni lisan pada umumnya,
Madihin juga mempunyai struktur dalam bait syairnya yang menjadi panduan dan struktur bagi semua pemadihinan. Pertama ada pembukaan. Di sini biasanya pemadihinan menyanyikan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan tarbang yang disebut pukulan membuka. Pada sampiran ini biasanya menyangkut tema yang akan dibawakan pemadihin. Kemudian memasang tabi, yakni membawakan syair-syair atau pantun yang isinya menghormati penonton, memberikan pengantar, terima kasih atau permohonan maaf jika nanti ada salah kata dalam membawakan madihin. Dan dilanjutkan dengan menyampaikan isi atau maguran, yaitu menyampaikan syair atau pantun yang isinya sesuai dengan tema kegiatan. Nah sahabat Ragam, sebelum isi dari tema madihin dikupas oleh pemadihinan, biasanya sampiran pantun di awal harus disampaikan isinya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah penutup, yakni penyampaian kesimpulan sambil menghormati penonton, mohon pamit dan ditutup dengan pantun penutup. Mereka yang mementaskan seni pertunjukan madihin akan dikatakan dengan istilah pemadihinan. Dalam prakteknya, madihin biasanya dituturkan di depan publik dan disajikan dengan cara bersaut-sautan antar satu pemadihin dengan pemadihin lainnya. Duduk mancongkong, karena aku cewek dengan lagi nang di kalong, namun aku cewek nang lagi maning kalong. Untuk orang yang bermain madihin itu ngarannya pamadihinan. Nah, jadi pamadihinan ini bentuk pertunjukannya ini ada yang tunggal, itu saurangan. Nah, itu ada juga yang berpasangan atau yang baturai madihin. Ada misalnya 4 orang. Itu kelompok tuh baturai itu saling adu, saling jawab, saling tanya jawab. Jadi interaksi yang lebih ini komunikatif bentuknya. Nah, jadi ada yang perorangan, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Jadi untuk sajian pertunjukannya. Luaran karena kipas angin pendidikan namanya dia. Menurut Rudi, dahulu seni lisan yang satu ini hanya dipentaskan pada kegiatan tertentu saja yang melibatkan masyarakat. Namun sekarang, madihin dapat ditampilkan di kegiatan apapun. Gembira, nang baju hijau kulihat bunga serupa. Mulai tadi lawan aku main mata. Nah, kalau yang baharinya itu biasanya hanya pada acara tertentu aja, misalnya hajat. Orang ada najar misalnya imbah bila anu kena hendak madihin ya, misalnya contoh perkawinan. Nah, jadi misalnya mbah basunatan, basalamatan atau mbah orang bani apa mangatam bani. Nah, tuh zaman dulu kan sekitar itu aja. Nah, walaupun itu fungsi hiburan juga. Nah, tapi kalau zaman wah ini madihin ini lebih fleksibel. Contoh misalnya hadir di acara orang seminar, di acara orang workshop, acara karasmin macam-macam yang berkaitan dengan pemerintahan atau swasta. Jadi madihin itu ada juga ini dipakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu, atau bahasa apa aja yang sesuai dengan kaidah dan keperluannya. Jadi madihin bisa beradaptasi dengan kemajuan gitu. Jadi alhamdulillah madihin di kalangan kita sendiri walaupun tapi tetap yang madihin tradisional itu tetap kita perkenalkan dan kita pertahankan guna melestarikannya tadi. Maka itu ikam harus waspada. Semakin berkembangnya zaman, kesenian madihin sudah mengalami perkembangan dan inovasi dalam pementasannya. Sekarang madihin dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti madihin tradisional, madihin humor atau lawak, madihin beatbox, dan madihin hip hop. Waalaikumsalam, saya beri jawabannya. Jadi untuk perjalanan madihin sendiri, madihin ini sudah mengalami beberapa fase. Jadi yang madihin tradisionalnya sampai saat ini masih bertahan. Tapi ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh seniman-seniman. Contohnya seperti salah satu upaya dari Bapak almarhum John Tralala. Jadi Sidin itu
membuat Madihin Kocak. Jadi yang mana konten Madihin beliau itu lebih banyak unsur humornya atau lawak, karena basic Sidin sebagai pelawak, maka lahirlah Madihin Kocak. Kemudian Wahini saat ini kita juga sudah melihat banyak inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Contoh ada Madihin beatbox, ada Madihin hip hop, ada Madihin digital. Jadi itu adalah upaya untuk perkembangan. Jadi kita tegaskan bahwa Madihin itu sebenarnya media yang bisa beradaptasi dengan lingkungan apa aja. Nah, itu juga merupakan salah satu alasan kenapa Madihin bisa bertahan dari abad 18 sampai hari ini. Karena Madihin lebih dinamis dan mampu diterima di kalangan masyarakat sendiri.